Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suroso pada acara sharing pengetahuan penulisan karya ilmiah bagi guru bagian yang ketiga, yaitu penulisan karya ilmiah bagian inti. Apa sesungguhnya yang harus ditulis di bagian inti? Ada 4 substansi. Yang pertama, uraian mengenai pendahuluan. Yang kedua, kajian teori. Yang ketiga, metode. Dan yang keempat, hasil. Agar uraian kita lebih realistis untuk disampaikan, maka kita berasumsi karya tulis kita berjudul Kebijakan Mengeliminasi Inefisiensi Pembiayaan, Penyelenggaraan, dan Penyediaan Guru bagi SD. Dalam pendahuluan, yang pertama harus diuraikan adalah problema, yaitu gap antara fakta dan harapan. Dari sisi harapan atau dari sisi regulasi normatif, setiap satu rombongan belajar SD berisi 28 siswa. Namun, fakta bisa berbicara beda. Sebagian SD memiliki siswa berlebih, sebagian SD lain kekurangan siswa. Ini memberikan potensi dampak negatif, yaitu inefisiensi dalam pengelolaan sekolah dasar atau SD. SD yang memiliki siswa berlebih berpotensi untuk inefisiensi, yaitu kebutuhan ruang kelas baru. Sementara SD yang kurang siswa memiliki potensi inefisiensi dalam daya guna guru yang relatif rendah. Kemudian, pada bagian berikutnya, pendahuluan, yang harus diulas adalah masalah pembatasan masalah. Pembatasan masalah ini adalah untuk memastikan batas-batas kajian kita. Misalnya, SD dibatasi SD negeri, guru dibatasi guru PNS ataupun CPNS. Maka berdasarkan pembatasan masalah dan yang relevan dengan tema yang sedang dikaji, maka tujuan kita adalah menganalisa potensi inefisiensi prasarana SD, menganalisa potensi inefisiensi penyediaan guru bagi SD. Kemudian setelah tujuan sudah dipasang, maka harus disusun teori yang relevan dengan tujuan tersebut. Di antaranya adalah pengertian SD, kemudian standar proses SD, yaitu 28 siswa per rombel, regulasi prasarana SD, yaitu 1 SD didirikan untuk setiap ada 2000 penduduk. Standar kebutuhan guru bagi SD, termasuk di dalamnya guru kelas dan guru mata pelajaran. Lalu, bagaimanakah cara penyajian teori? Cara yang pertama, penyajian teori, misalnya teori masalah prasarana, ini bisa dikatakan, katakanlah menurut sumber itu disebut, kemudian diikuti tahun, kemudian diikuti dengan substansi yang dikutip. Sebagai contoh, menurut Permendiknas nomor 24 tahun 2007, standar sarana dan prasarana satuan pendidikan SD disebutkan 1 SD memiliki pelayanan minimum 6 dan maksimum 24 rombongan belajar. Dan
Satu SD dengan 6 rombongan belajar disediakan untuk 2000 penduduk. Sehingga ketika satu desa itu penduduknya hanya 2000, maka cukup disediakan satu SD. Cara yang kedua yaitu menyajikan kutipan dulu disambung dengan sumber dan tahunnya. Jadi sebagai contoh, standar sarana prasarana bagi SD bla 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 dan seterusnya. Kemudian setelah selesai baru di situ diikuti dengan sumbernya Permendiknas tahun 2007 yang ditulis dalam kurung. Tulis teori secara urut dan runtut sesuai dengan apa yang akan dibahas dalam karya tulis ilmiah tersebut. Sekarang metode. Ada 4 hal yang sangat penting di dalam metode. Pertama, pendekatan, kemudian jenis data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data. Terkait dengan tema tersebut di depan, maka pendekatannya adalah dengan menggunakan kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara. Teknik analisa data adalah dengan menggunakan analisis deskriptif. Selanjutnya, bagian hasil dan pembahasan. Ada 4 hal yang harus dilakukan oleh seorang penulis. Yang pertama, identifikasi substansi yang akan dianalisa. Terkait dengan tema tersebut di depan, maka substansi diantaranya adalah analisis kecukupan prasarana SD, potensi inefisiensi penyelenggaraan SD, analisis standar kecukupan guru, dan potensi inefisiensi penyediaan guru. Ini adalah substansi yang akan dibahas, maka diidentifikasi. Berikutnya adalah bandingkan fakta dengan teori. Contoh, ketika ada substansi analisis inefisiensi prasarana SD, maka disebutkan fakta. Katakanlah fakta penduduk Kabupaten Pati menurut BPS tahun 2014 sebanyak 1.218.016 orang. Dari sisi normatif, standar kebutuhan setiap 2.000 penduduk itu hanya 1 SD. Maka standar kebutuhan SD di area studi ini sebanyak 609 yang berasal dari jumlah penduduk dibagi 2.000. Sisi lain, eksistensi SDN yang tersedia sebanyak 650, maka ada potensi inefisiensi 41 SDN di area studi, dan ini harus diperdalam. Maka yang perlu dilakukan berikutnya adalah pendalaman temuan hasil analisa itu. Pendalaman di sini berarti harus mencari SD di kawasan mana yang inefisiensi, SD di desa mana yang inefisiensi, dan SD apa atau SD berapa yang inefisiensi. Ini adalah ada satu contoh langkah pendalaman dalam analisis. Katakanlah di sini ada di desa Karangkotan, Kecamatan Pucakwangi misalnya, memiliki penduduk 3.526. Maka secara normatif kebutuhan SD cukup hanya 2. Tetapi kenyataannya SDN yang tersedia 3. Maka statusnya adalah memiliki kelebihan 1 SD. Dan patut dicatat bahwa SD Karangwotan 03 memang hanya memiliki jumlah siswa hanya 45. Kemudian berikutnya desa Kepoh Kencono misalnya memiliki penduduk 3.200. Maka secara normatif hanya butuh 2 SD, tetapi SD yang tersedia 3. Maka kelebihan 1 SD dan fakta SD Kepoh Kencono
ini memiliki hanya 30 siswa, maka ini adalah menunjukkan bahwa ada SD yang tidak inefisiensi. Demikian juga di kecamatan-kecamatan lain, seperti di Kecamatan Gunung Wungkal, kemudian ini ada 3 SD, di Kecamatan Gembong ada 3 SD yang tidak efisien, dan dari semua kawasan dari masing-masing kecamatan itu perlu didalami sehingga apa yang teridentifikasi itu mulai tampak dalam pendalaman. Untuk langkah berikutnya adalah pembahasan hasil analisa. Setelah didalami, ada inefisiensi eksistensi SD, maka harus dianalisis terkait dengan dampak negatifnya. Dampak negatif terkait dengan inefisiensi SD adalah masalah inefisiensi prasarana dan sarana SD. Ini adalah menyangkut biaya perawatan prasarana. Kemudian inefisiensi penyediaan guru. Ini adalah menyangkut masalah inefisiensi kesejahteraan guru. Inefisiensi biaya operasional. Dan seterusnya. Maka kondisi ini harus dibahas secara logis per substansi dan disajikan secara urut. Ikhwan yang saya cintai, bahwa demikian itu adalah masalah pembahasan bagian inti telah kita selesaikan. Mari kita lanjutkan diskusi pada bagian 4, penulisan karya ilmiah bagian akhir pada tayangan berikutnya. Ikuti terus dan buka YouTube. Salam jumpa, salam di lain kesempatan. Suroso. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.